Halo, aku nggak bisa live beberapa hari ke depan. Padahal aku pengen banget live dari Guangzhou. Kebetulan aku lagi di Guangzhou, China, di Rumah Sakit Modern Hospital untuk check up, medical check up after remisi bebas kanker Agustus tahun lalu, Agustus 2025. Jadi lewat video ini aku coba ngerangkum beberapa pertanyaan yang sering aku dapat kalau aku lagi live. Salah satunya, gejala awalnya apa Kak? Nah ini banyak pertanyaan yang menanyakan gejala awal aku kanker payudara stadium 4. Jadi jujur aku nggak tahu kalau aku ada kanker payudara pada saat awal aku sakit. Karena awal aku sakit itu aku nganggapnya simple banget. Karena aku mual muntah nggak berhenti, ngerasa seperti mah atau seperti mabok perjalanan gitu. Jadi aku nganggapnya itu mah. Jadi aku minum obat lambung, obat mual, dan lama kelamaan rasa sakitnya lumayan aneh. Jadi rasa sakitnya itu disertai dengan ketusuk-tusuk bagian kanan perut. Dan ketusuk-tusuknya itu sampai punggung. Jadi aku mikirnya apa ini GERD, terus nebak-nebak jangan-jangan ini usus buntu gitu. Jadi semuanya penuh dengan tebak-tebakan. Nah, jadi aku coba bertahan seminggu di rumah. Biasa denial karena aku tuh orang yang nggak pernah sakit. Karena aku itu cuma masuk rumah sakit karena SC, karena melahirkan. Setelah denial seminggu, udah nggak bisa makan, udah nggak bisa minum, selalu mual muntah. Akhirnya aku bilang sama suami, oke, kayaknya aku nyerah. Aku pengen ke IGD aja. Dan pada saat di IGD, dokter jaga saat itu tetap memberikan obat lambung, obat mual juga, dan dokter pencet perutku dan dia bilang ini memang agak keras ini perut gitu. Jadi pada saat itu kita setuju untuk opname dan dokter menyarankan untuk menjalankan USG. Jadi besoknya aku jalani USG dan cukup kaget hasil USG-nya liverku bengkak 16,6 cm. Dokter bilang aku mengalami pembekakan liver dan 16,6 cm itu besar ya. Jadi mual muntahku itu disebabkan pembekakan liver yang menekan lambung dan usus. Jadi dokter waktu itu bilang liver ini tuh jarang ya sakit sendiri. Kalau dia sakit biasanya karena hepatitis. Jadi akhirnya aku dites lah hepatitis A, B, C dan semuanya negatif. Jadi dokter sampaikan lagi, kalau hepatitis negatif, kita patut curigai jangan-jangan ini metastase dari organ lain. Waktu dokter bilang metastase, sebagai orang awam yang nggak ngerti bahasa nakes, aku browsing ke Google kata metastase. Yang pertama kali keluar adalah kanker. Dan situ cukup shock karena aku kan baru aja dengar hasil USG tumor liver. Ini buka Google, kebahasanya itu adalah kanker. Jadi saat itu bingung karena yang awalnya sesimpel kita pikir mah, ternyata kok ngarahnya ke tumor, ngarah lagi ke liver. Akhirnya dokter memutuskan untuk observasi seluruhnya dari badan, dari kepala sampai kaki lah gitu. Secara singkat ketemulah ada tumor payudara sebesar 6,2 cm. Siapa yang salah? Jelas aku yang salah karena aku itu nggak pernah memeriksa tentang fisikku sendiri. Jadi aku itu kalau mandi nggak pernah pakai bare hand, nggak pernah pakai tangan gitu ya untuk ngusap badan. Aku selalu pakai puff mandi. Jadi selalu terlewatkan karena ya maklum aku punya anak 3 kecil-kecil, mandi itu harus cepet-cepet. Dan aku memang nggak pernah untuk ngecek secara langsung pakai tangan gitu tentang kondisi fisikku.
Pada saat dokter bilang ada tumor di payudara, disitulah aku coba ke WC dan aku coba pakai tangan. Waktu itu paling berasa itu kalau kita sambil pakai sabun. Nah itu, dan itu benar berasa ada tumor yang cukup keras. Akhirnya dokter menyarankan untuk biopsi dan aku menyetujui. Aku juga minta sama dokter untuk biopsi secepatnya. Jadi hari ini ketahuan ada tumor, besoknya aku langsung biopsi. Dan dokter bilang biopsi ini memerlukan waktu 3 hari untuk dapat hasilnya. Tapi dari raut wajah dokter udah kelihatan banget bahwa ini bukan tumor jinak. Dan aku juga udah browsing sebenarnya. Kalau bahasa metastase itu berarti tumor tidak mungkin tumor jinak. Jatuh-jatuhnya pasti kanker payudara stadium 4. 3 hari kemudian hasil biopsi keluar dan benar itu mengarah ke stadium lanjut. Jadi dokter memutuskan untuk melanjutkan tesnya IHK namanya waktu itu untuk mengetahui kanker payudara aku ini penyebabnya apa. Karena kalau penyebabnya hormon, aku akan dapat pendamping terapi hormon. Tapi kalau penyebabnya bukan hormon, aku akan dapat terapi target selain kemoterapi. Jadi waktu aku minta saran dokter, dokter tetap memutuskan jalan yang terbaik adalah kemoterapi. Dan ini hasil IHK ku. Dari IHK ku ini sangat jelas diketahui bahwa penyebab kankerku itu bukan hormon. Awalnya aku kira penyebab kankerku adalah hormon karena aku sempat suntik KB. Tapi ternyata hasil IHK-nya membuktikan bahwa penyebab kankerku itu bukan hormon. Jadi dalam rencana pengobatanku itu aku tidak mendapatkan terapi hormon, tapi yang aku dapatkan adalah terapi target. Saat itu jujur aku agak takut untuk kemoterapi. Karena seperti yang kita ketahui efek kemoterapi itu luar biasa. Dan yang aku sangsikan adalah apakah liverku kuat. Pada saat masuk rumah sakit, liverku itu hampir 300 GOT ya kalau nggak salah GOT. Sedangkan manusia normal itu GOT-nya kan paling tinggi itu 32 atau 42. Nah punyaku itu hampir 300. Dan kondisiku makin hari makin lemah. Karena perutku udah sangat sakit, aku udah nggak bisa tidur balik kanan balik kiri. Perutku tambah lama tambah besar melebihi dada. Tapi dokter saat itu sampaikan jalan satu-satunya adalah memang kemoterapi. Nah pada saat itu aku sama keluarga memutuskan untuk mencari opsi lain di rumah sakit lain. Jadi saat itu aku cari opsi rumah sakit di luar Kalimantan, tapi rekomendasinya tetap kemoterapi. Tapi pada saat aku menanyakan bagaimana liver, bagaimana tulang, jawaban dokter tetap sama. Sekalian saja dengan kemoterapi babat habis tumor beserta penyebaran-penyebarannya. Akhirnya aku dan keluarga memutuskan lagi mencari opsi lain di luar Indonesia. Keputusannya waktu itu atas rekomendasi kolega gitu, dia kalau tidak salah dia sembuh dari stadium 3 itu berobat di Pineng. Jadi saat itu kita segera menghubungi Pineng untuk berkonsultasi, tapi ternyata jawabannya sama. Saat itu aku direkomendasikan untuk menjalani 32 kali kemo, 10 kali radiasi, kalau dihitung-hitung kurang lebih selama 2 tahun. Dan setelah itu payudara dimastek, tumor dibuang, dioperasi. Jadi sejauh perjalananku mencari opsi, hampir semuanya sama jawabannya. Dia menjalankan kemoterapi dan operasi mastek. Tapi aku gak pernah dapat solusi bagaimana dengan liverku kuat atau tidak. Dari semua kesimpulan dokter, selain memvonis sisa usiaku dalam hitungan bulan dan hanya berharap keajaiban bahwa aku bisa kuat menjalani kemo, tapi juga dokter tidak
memberikan harapan yang banyak terkait kondisiku, dan liverku memang sangat parah saat itu. Kita lanjut part 2.